Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video sharing tentang Music Information Retrieval, kali ini saya akan membahas tentang ekstraksi feature frekuensi domain. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang ekstraksi feature time domain. Jika ada dari kalian yang belum menonton video saya tentang ekstraksi feature time domain, saya sarankan untuk menonton video tersebut terlebih dahulu. Oke, mari kita langsung lanjut ke materi kali ini. Oke, kita langsung ke materi dari bagaimana caranya kita mengekstrak frekuensi domain features. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana caranya kita berangkat dari sinyal analog, setelah itu kita rekam, setelah itu kita sampling dan kuantisasi, framing, sampai akhirnya kita mendapatkan time domain features. Nah, untuk mendapatkan frekuensi domain features, dari tahap framing ini kita perlu windowing dan perlu fast Fourier transform untuk mendapatkan frekuensi domain features ini ya. Setelah itu kita akan lanjut ke tahap yang sama, yaitu agregasi. Jadi ada beberapa tambahan langkah untuk kita mendapatkan frekuensi domain features. Ini adalah perbedaan dari time domain dengan frekuensi domain. Kalau time domain itu yang terlihat adalah amplitudo dan time-nya. Jadi kita mengukur amplitudo, melihat amplitudo berdasarkan waktu. Sedangkan kalau frekuensi domain ini kita melihat besarnya frekuensinya berapa, ya, magnitudenya berapa, amplitudonya. Ini berdasarkan frekuensinya. Jadi frekuensi 2000 misalnya, ini magnitudenya adalah sekitar 1400 sekian misalnya, seperti itu. Nah, walaupun ini berasal dari musik atau dari rekaman suara yang sama, tetapi terlihat berbeda di sini ya, karena di sini adalah amplitudo versus time, yang di sini adalah magnitude atau power atau amplitudo per versus frekuensi. Itu perbedaannya. Nah, permasalahannya dari saat kita mencari feature untuk frekuensi domain adalah adanya spectral leakage. Spectral leakage ini bisa terjadi saat kita memproses sinyal dengan periode yang bukan berupa integer. Jadi sinyal yang seperti ini, ya, jadi ini ada sumbunya. Sinyal ini ada endpoint-nya ya. Endpoint itu ada berada di awal dan ada di akhir dari sinyalnya. Nah, endpoint dari sinyal bagian awal dan bagian akhir ini itu adalah discontinue ya. Hal ini dapat muncul sebagai komponen dengan frekuensi tinggi yang sebenarnya tidak ada pada file suara asli. Jadi bagian yang di awal dan di akhir ini karena dia discontinue, nanti pada saat kita memproses untuk mencari frekuensi domain, hal ini bisa menyebabkan adanya frekuensi-frekuensi tinggi ya, yang seperti ini misalnya, seperti grafik yang tadi ya. Ada frekuensi tinggi yang seharusnya tidak muncul pada grafik tersebut. Nah, tetapi dia muncul karena endpoint ini adalah bentuknya discontinue. Jadi ini adalah sinyal yang mengganggu dan seharusnya tidak ada di dalam ekstraksi fitur frekuensi ya. Jadi itu disebut dengan spectral leakage. Nah, untuk kita mengurangi spectral leakage ini atau mencegah spectral leakage, kita memerlukan proses yang namanya windowing. Nah, windowing ini menerapkan sebuah windowing function ke setiap frame ya. Windowing ini menekan sampel pada kedua ujungnya. Nah, tadi ada sampel yang seperti ini ya. Nah, sampel yang seperti ini permasalahannya adalah endpoint-nya ini discontinue. Jadi ini ditekan sinyalnya sampai hampir mendekati
0. Bagian endpoint ini kita tekan supaya dia tidak menyebabkan adanya lonjakan frekuensi yang tidak seharusnya ada di dalam sinyal tersebut ya. Nah, jadi dia windowing ini menghasilkan sinyal periodik yang sedikit memiliki spectral leakage. Windowing function yang biasa digunakan adalah Han function dengan rumus yang seperti ini. Jadi windowing functionnya adalah 0,5 dikali 1 min cos 2 kali pi dikali k kecil. K kecilnya ini adalah frame size-nya, dan k kecil ini adalah 1 sampai k ya, yang ini k besar, dan k besar ini adalah frame size-nya. Misalnya 256, berarti di sini 256 min 1 ya. Oke, ini adalah windowing. Contohnya adalah seperti ini ya. Kita punya sinyal aslinya seperti ini. Nah, di bagian ini dan di bagian ini endpoint-nya itu pasti menghasilkan spectral leakage. Jadi kita akan tahan sinyalnya yang ini supaya dia mendekati 0 di ujung-ujungnya ini supaya meminimalisir spectral leakage. Bagian yang kedua ini adalah contoh dari windowing atau Han function-nya ya. Di sini berangkat dari 0 sampai ke 1 terus turun lagi ke 0. Hasil sinyalnya ini seperti gambar ketiga. Pada bagian ujung-ujungnya ini mendekati 0. Ya, jadi bagian ini yang Han function-nya 0 atau yang mendekati 0, ini amplitudo dari sinyalnya ini ditahan ya, sampai ke bagian ini yang mendekati 1 Han function-nya ya, dari bagian ini ya. Nah, ini kita coba lihat dan kita bandingkan. Ini hampir mirip ya, ada bagian yang ini coba kita lihat. Nah, ini mirip nih dengan yang ini. Sampai di bagian yang satu ini pasti sama dengan yang ini ya. Nah, setelah itu pasti amplitudonya mengecil lagi sampai mendekati 0. Nah, itu adalah fungsi dari windowing. Jadi bagian sini dan bagian sini itu spectral leakage-nya minimal. Oke. Nah, permasalahan lain setelah kita windowing, spectral leakage-nya berkurang. Nah, setelah itu kita jadikan satu sinyalnya pada dari frame-frame yang bersebelahan. Jadi ada bagian sinyal yang hilang karena ditekan di sini ya windowing-nya. Ada bagian sinyal yang hilang karena windowing. Nah, ini dapat diatasi dengan overlapping frames. Nah, ini dia permasalahan yang ada di video saya yang sebelumnya. Kenapa frame-nya yang satu dari 1 sampai 256, terus frame selanjutnya itu nggak lanjut dari 257. Nah, itu yang disebut dengan overlapping frame untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan karena adanya windowing, karena sinyal-sinyalnya ini pada hilang ya. Makanya kita harus menumpuk frame tersebut sehingga information loss-nya menjadi minimal. Contohnya, ini adalah frame yang tidak overlap, berjejer seperti biasa ya. Nah, ini adalah contoh frame yang overlap. Ini adalah frame size-nya, K besar, sejumlah ini ya. Nah, frame yang merah ini di overlap oleh frame yang hijau. Nah, frame yang hijau ini mulai dari pertengahan frame yang merah. Nah, seperti itu ya, jadi frame-nya bertumpuk di sana. Information loss-nya akan minimal. Ya, digunakan yang namanya hop size. Hop size itu adalah bagian mana yang dari frame tersebut akan ditumpuk. Nah, itu adalah hop size. Contohnya, frame size-nya adalah 256 dengan hop size 128. Berarti frame size-nya adalah 1 sampai 256. Frame 2-nya ini kita hitung setelah hop size-nya ini ya. Jadi 1 ditambah 128 berarti
frame 2 mulai dari 129 kita hitung sampai 256, itu kita mulai di 385. Setelah itu frame 3 itu munculnya adalah 129 ditambah dengan hop size-nya, atau kita langsung pakai di sini karena 128 ini setengah dari 256 ya, 256 ditambah 1. Nah, frame 3 baru munculnya di 257 sampai 513 dan seterusnya. Jadi framenya nanti akan saling bertumpuk ya antara frame 1 dengan frame yang lainnya. Nah, untuk frekuensi domain tadi kita sudah bahas, dari frame itu kita perlu windowing, dan kita sudah bahas tadi kenapa di sini nomor dari sampelnya itu tidak berurutan ya, kenapa seperti tertumpuk. Nah, itu untuk mengurangi spectral leakage. Nah, kita perlu windowing. Windowing ini sudah meminimalisir dari spectral leakage. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke fast Fourier transform. Setelah kita menggunakan fast Fourier transform, baru kita mendapatkan frekuensi domain untuk setiap frame-nya. Setelah itu kita perlu fungsi agregasi, mungkin min, median, sum, atau yang lainnya untuk keseluruhan bagian dari bunyi atau rekaman suara yang kita miliki. Setelah itu baru kita dapat feature value dari frekuensi domainnya. Nah, bagaimana tentang materi feature extraction kali ini? Jika ada dari kalian yang masih belum sepenuhnya memahami tentang feature extraction, kalian bisa mengunjungi beberapa situs yang saya gunakan sebagai acuan dalam pembuatan video ini. Linknya sudah ada di description box di bawah ya. Untuk video selanjutnya, saya akan membahas tentang web sources feature extraction. Jadi, fitur-fitur yang bisa diekstraksi untuk sistem music information retrieval tidak hanya berasal dari audionya saja, tetapi bisa juga dari sumber lain. Oke, sampai ketemu di video saya yang selanjutnya.